Bante, Sukiyoto, mau tanya Bante, boleh nggak kasih sedikit eh, mungkin bimbingan mengenai penerapan sati dalam bawana? Terima kasih Anumodana Bante. Penerapan sati dalam bhavana. Sati artinya apa? Kalau berdasarkan yang saya baca, itu perhatian penuh. Perhatian penuh. Realitanya seperti apa perhatian penuh? Bisa dijelaskan lebih jauh? Kok sepanjang pengetahuan saya, dia perhatian yang terus-menerus tanpa Perhatian putus. yang terus-menerus tanpa putus. Kalau saya ambil contoh, tolong dikoreksi benar salahnya. Saat saya minum, saya perhatian penuh, saya sedang minum. Minumnya minum alpukat espresso merek Asen. Bukan promosi ya. Kopinya terasa, alpukatnya terasa menyegarkan, dan terasa saya sangat menikmati kopi itu. Dan saya kemudian muncul rasa senang saya, rasa bahagia saya setelah bisa mencicip, meneguk, ya, menelan kopi satu teguk demi satu teguk, satu teguk demi satu teguk, sehingga saya puas. Saya letakkan kembali alpukatnya ini. Proses semua itu adalah dengan perhatian penuh yang saya lakukan. Apakah proses semuanya itu disebut dengan kepemilikan sati? Bagaimana itu benar salahnya? Saat saya berjalan juga sama, saya perhatikan saya sedang berjalan. Ini saya siapa, namanya, rumahnya di mana, punya jabatan apa, baik di jabatan perusahaan, jabatan di masyarakat, jabatan di keagamaan. Saya sebagai ketua yayasan, saya sebagai ketua pengurus, saya sebagai ketua panitia, saya ini itu. Nah, bagaimana? Ini saya yang berjalan, penuh perhatian, kaki kanan diangkat, diayunkan, diletakkan, gantian kaki kiri diangkat, sambil mengayunkan, badan dicondongkan ke depan. Betul ya? Soalnya kalau hanya mengayunkan, badannya tidak dicondongkan ke depan, nggak bisa nyampe kakinya ke depan. Betul ya? Jangan lupa mencondongkan badan juga. Apakah proses ini semuanya sedang dalam full mindfulness? Bagaimana menurut siapa yang nanya? Menurut saya termasuk mindfulness, memperhatikan. Oke, termasuk mindfulness. Sekarang saya kasih satu contoh lagi. Itu aja ada jam tangan, nempel di tangan masih. Gimana caranya itu supaya dia lepaskan jam tangannya itu? Saya pengen jam tangannya itu. Sadar penuh bahwa saya pengen jam tangan milik si orang itu. Saya cari cara. Oh, tolong apa namanya? Bisa enggak bantu cucikan ini, cucikan itu, begitu ya. Karena tangan saya mungkin apa namanya sakit atau apa gitu ya. Orang ya diminta bantu mungkin mau bantu. Terus, oh jam tangannya itu kemudian mungkin akan rusak kalau pakai cuci. Dilepas jam tangannya. Keinginan saya masih ada. Saya tahu, saya sadar saya sedang punya keinginan. Kemudian saya punya niatan untuk mengambil saat orangnya itu cuci barang, cuci piring.
Saat mengambil saya sadar penuh, ini saya mengambil. Sewaktu sudah saya simpan, saya sadar barangnya sudah tersimpan. Saat saya pergi meninggalkan tempat, termasuk meninggalkan orang itu, pemiliknya, saya sadar saya sedang meninggalkan tempat, pergi ke satu tempat yang lain. Apakah proses kesemuanya itu adalah full mindfulness? Ya? Iya. Konsentrasi penuh dan semuanya itu tindak apa itu namanya? Tidak. Tindak semuanya keseluruhannya itu tindak hitungannya keburukan atau kebaikan? Burukan. Keburukan. Jadi sati itu memungkinkan untuk digunakan dalam keburukan. Begitu ya? Bisa. Jadi itu apa? Sati itu artinya pengingatan. Pengingatan yang sudah disertai dengan kebijaksanaan. Sati ne pakena. Kebijaksanaan dari mana? Kebijaksanaan dari hal-hal yang orang itu telah ketahui, telah alami, termasuk telah dengar. Namanya kebijaksanaan. Bahasa palingnya adalah panya. Kalau perhatian penuh, nah bahasanya adalah, bahasa palingnya adalah sati. Kedua-duanya ini adalah cetasika. Apa itu cetasika artinya? Faktor-faktor mental. Apa? Faktor-faktor mental. Faktor-faktor mental. Bisa dijelaskan apa arti faktor-faktor mental? Yang dia muncul tergantung kesadaran. Faktor itu apa? Faktor itu apa? Faktor artinya apa? Susah ya? Sebab. Penyebab. Faktor artinya penyebab. Mungkin. Bisa mungkin. Itu masalah sangat-sangat dilematis ya kita dalam beragama Buddha itu. Cetasika sesuatu yang sangat penting. Kebijaksanaan termasuk cetasika, keserakahan cetasika, keyakinan cetasika. Semua hal yang satu makhluk itu memungkinkan untuk ketahui, itu selalu ada peran yang namanya cetasika. Termasuk mau berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat mulia, semuanya tergantung pada itu apa namanya, berasal dari cetasika. Nah, apa cetasika itu? Diterjemahkan faktor. Faktor mental. Faktor itu apa? Faktor artinya penyebab. Atau faktor artinya apa? Bisa ada menjawab enggak artinya apa? Misalnya, ya, munculnya ini apa namanya? Minuman ini tergantung banyak faktor. Bahannya, kemudian pengolahnya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Faktor. Ya, tidak mau bertele-tele juga, tapi sebetulnya saya juga nggak begitu pintar berbahasa Inggris. Hanya sepertinya istilah faktor itu saya nggak begitu sreg ya. Cetasika adalah perihal-perihal batiniah. Lebih cocok. Perihal-perihal batiniah. Memang
apa namanya, itu nanti yang akan menciptakan batin buruk, batin baik dan sebagainya. Tetapi posisi cetasika ini sesungguhnya tidak selalu mengkondisikan batin. Oleh karena misalnya kebijaksanaan, kalau yang namanya faktor batin, faktor batiniah, faktor batin gitu ya, yang menunjang munculnya batin, tidak selalu kebijaksanaan itu menjadi faktor. Kadang tidak ada kebijaksanaan, kadang tidak ada keyakinan, betul enggak? Kadang tidak ada keserakahan. Kalau yang namanya faktor kan harus dan pasti, betul enggak? Ini permasalahan juga. Jadi disebut atau diterjemahkan perihal batiniah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan batin. Mengapa dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan batin? Oleh karena cetasika ini tidak berkaitan dengan jasmani. Tidak berkaitan dengan apapun yang sifatnya fisik. Tapi berkaitan dengan yang namanya batin. Ya, jadi bisa bersama dengan batin. Nah, dikatakan bisa bersama. Artinya apa? Satu ketika juga tidak bersama dengan batin. Oleh karena tidak diliputi oleh atau tidak meliputi batin dalam situasi-situasi tertentu. Ini agak jadi melebar. Jadi jadi berbicara tentang cetasika. Jadi di sini sati panya termasuk cetasika, hal-hal batiniah. Nah, bisa muncul, bisa tidak. Dua-duanya adalah cetasika. Panya kebijaksanaan bisa muncul, bisa tidak. Perhatian sesuatu dengan keserakahan penuh, kemudian melahapnya, kemudian mengambilnya, kemudian menggunakannya. Ya, apakah itu sudah termasuk sati dalam konteks dharma ajaran Sang Buddha? Sati di sini. Sati di sini selalu kusala. Selalu berasosiasi dengan hal yang bajik. Menurut pemahaman saya, sati itu adalah terdeteksinya satu objek oleh batin dengan penyertaan salah satu di antara nilai luhur yang ada. Misalnya mendeteksi, oh itu manusia. Mendeteksi lagi, oh itu nyamuk. Begitu bisa mendeteksi, oh itu manusia, oh itu nyamuk, dan disertai dengan salah satu di antara nilai luhur. Misalnya apa? Cinta kasih. Nah, bagaimana dia bisa berbahagia, mendapatkan kebahagiaan. Ini sudah proses bekerjanya sati. Oleh karena di sana terdapat secara bijaksananya menyertakan nilai-nilai luhur, yaitu meta, cinta kasih, atau mungkin menyertakan mungkin pemahaman semua makhluk punya ujung yang sama, yaitu nanti akan sakit, tua, sakit, mati. Nah, begitu melihat makhluk siapapun, selalu yang muncul di dalam pikiran adalah, itu subjek untuk kemudian menjadi tua, sakit, mati. Tua, sakit, mati. Tujuannya apa? Tujuannya agar bukan untuk menyumpah serapa yang dilihat itu. Lebih ke bagaimana diri sendiri ini tidak muncul hal-hal buruk. Kalau berpikir, itu subjek dari tua, sakit, mati, apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Tidak. Apakah nanti akan muncul kebencian pada orang itu? Tidak juga. Tidak muncul nafsu ragawi, tidak muncul kebencian, dan itu yang dinamakan ketenangan, keredaman. Di situ sudah muncul yang namanya sati sempurna.
ada nilai kebijaksanaan, nilai luhur di dalamnya sana. Jadi dalam hal ini adalah perhatian atau pemusatan pada objek dengan penyertaan kebijaksanaan. Dengan disertai kebijaksanaan dalam bentuk nilai-nilai luhur yang ada, termasuk juga nilai kebijaksanaannya itu sendiri tidak lain adalah menganggap sebagai yang tidak indah atau tidak bersih, sebagai yang cacat atau yang ada noda, sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak ada diri. Itu semua adalah bagaimana kebijaksanaan itu menyertai sati, menyertai perhatian. Di situ baru ada yang disebut kehadiran sati. Saat contoh tadi, ya mengambil jam tangan, ya yang bukan miliknya. Nah, saat mengambil, apakah perhatian penuh? Tidak bisa disebut sebagai perhatian penuh. Oleh karena apa? Tidak sadar apa yang dilakukan, dan lebih dari itu tidak bisa memilah dan tidak bisa memilih apa yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan. Saat mau mengambil itu, oh ini buruk atau baik. Tidak ada perhatian di sini. Itu namanya lost sati. Sudah lost sati di situ. Tidak bisa memilah-milah buruk baik. Saat berjalan, berpikir bahwa ini aku yang berjalan, jabatanku begini, namaku ini, kekayaanku begini, namanya lost sati. Satinya lost. Iya. Karena apa? Di sana yang ada adalah tipuan-tipuan bahwa saya adalah ini, itu, apa, dan sebagainya. Penuh dengan entitas yang secara persepakatan dunia itu nyatakan. Yang berjalan ini apa? Adalah onggokan. Onggokan yang terdiri dari tanah, air, api, udara, yang masing-masing adalah punya ciri tidak indah, punya ciri cacat, punya ciri tidak kekal, punya ciri tidak ada diri. Salah satu dipikirkan. Ini baru yang disebut punya sati di dalam. Bukan hanya perhatian penuh, memperhatikan, semua diperhatikan. Ya, itu semuanya sudah disebut dengan sati. Ya, dipilah-pilah. Tapi bagaimanapun, ini adalah pertanyaan yang bagus. Aduh. Terima kasih banyak, Ya. Manu Modana.